Ada dua hal tipikal pemuda. Ada dua tipe anak muda hari ini. Yang pertama, tipikalnya itu disebut dengan tipe towering. Dan yang kedua adalah flowering. Kedua sifat ini mewakili kondisi remaja hari ini. Walaupun hari ini kita menyandang gelar anak-anak milenial, tapi anak milenial itu nggak lepas dari dua ini. Pertama, towering. Tipikal pemuda yang seperti tower. Tahu tower? Seperti menara. Tidak akan bisa tinggi menjulang langit kalau akarnya, pondasinya tidak menghujam bumi. Artinya keistiqomahan anak-anak masjid yang tergabung dalam BKPRMI Tapteng ini butuh komitmen. Percuma membangun menara tinggi kalau akarnya keropos. Kader itu dibangun dari semangat dasar. Ini yang disebut dengan basic power. Apa namanya? Basic power. Kalau kita cerita keimanan, ini disebut dengan akidah. Kalau sudah akidahnya mantap, apapun hari ini yang antum kerjakan, yang ikhwan akhwat kerjakan, akan mengalir pahala. Gimana caranya itu? Ini kalau basicnya sudah jelas. Tapi kalau basicnya tidak jelas, belum tentu. Apapun yang kita kerjakan hari ini, hasil akhirnya ditentukan dengan 5 hal. Wajib, haram, sunat, makruh, mubah. Tetapi kalau sudah innamal a'malu binniyat, sudah tahu kita hasilnya. Saya hanya pesan sama kita semua, mari berproses. Fokus sama proses. Karena hasilnya itu Allah yang tentukan.
gini aja nanti sana terus. Iya. Orang yang datang lebih banyak ketimbang yang datang ya. Ya. Aku dan konten masuk ke kolam. Wih, itu mana orang? Ya, mana itu? Kita beli di mana? Oh, gas. Udah, enggak gini aja. Ya, itu kali udah permusiman ini. Wah. Senyum kok, Win. Kau muka kau ngiri kali. Asal yang antara hati sudah nanti selalu hati-hati. Halo kamu. Halo Bandung. Jangan terlagi korot muka kamu. Masuk. Ayo lah bang. Panggil. Anti. Beko galak-galak masuk dulu. Beko galak-galak muna masuk dulu. Di dalam. Dalam lah. Iya, perempuan dalam sama susah. Ayo, pintu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Wa qala inna biyadis sabanil amrul umat wa bi'aqdamihim hayatah. Sadaqallah wa sadaqa rasulillahi ajma'in. Al-Mukarram, sama kita hormati Ketua MPD PKPMI
Sekretaris Umum, Bendahara Umum, para ketua DPK yang berhadir, izin mohon maaf tidak saya sebut satu persatu. Bapak Ibu ahli bait di rumah yang penuh berkah ini, ikhwan wal akhwat, pemuda remaja masjid yang tergabung dalam BKPRMI Kabupaten Klaten, istimewanya adalah DPK Kecamatan Pinang Sore. Mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Gimana adik-adik? Sehat? Alhamdulillah. Ya, saya tahu ini udah jam 10. Kalau kondisi hari ini saya paham secara psikologi ini perlu hal yang khusus. Tapi yakin dan percaya kalau hari ini adik-adik berjuang hanya untuk menahan rasa kantuk, saya berjuang menahan rasa capek. Artinya begini, saya nggak lama-lama, ikan cepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Mari kita awali pertemuan ini dengan bersyukur kepada Allah. Insya Allah, setiap derap langkah dan waktu yang kita lalui, malam hari ini Allah memberikan keberkahan kepada kita untuk bisa bertemu. Walaupun sesungguhnya ini di luar dugaan saya, bisa ketemu dengan adik-adik semuanya, ikhwan wal akhwat, karena kemarin saya ingin bertemu ini dengan ketua, karena banyak hal yang mau dibahas. Dan hari ini saya juga tidak akan cerita politik di Klaten ini, karena dari wajah adik-adik ini kalau cerita politik nggak pernah nyambung. Tapi intinya hari ini saya sepakat dengan ketua kecamatan yang juga sekretaris umum, kita bicara dakwah. Maka dari itu wajar kiranya selanjutnya di pertemuan ini selawat dan salam mari sama kita sampaikan kepada junjungan alam baginda Nabi Allah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan insya Allah kita semua termasuk umat-umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Ada dua hal tipikal pemuda. Ada dua tipe anak muda hari ini. Yang pertama, tipikalnya itu disebut dengan tipe towering. Dan yang kedua adalah flowering. Kedua sifat ini mewakili kondisi remaja hari ini. Walaupun hari ini kita menyandang gelar anak-anak milenial, tapi anak milenial itu nggak lepas dari dua ini. Pertama, towering. Tipikal pemuda yang seperti tower. Tahu tower? Seperti menara. Tidak akan bisa tinggi menjulang langit kalau akarnya, pondasinya tidak menghujam bumi. Artinya keistiqomahan anak-anak masjid yang tergabung dalam BKPRMI Klaten ini butuh komitmen. Percuma membangun menara tinggi kalau akarnya keropos. Kader itu dibangun dari semangat dasar. Ini yang disebut dengan basic power. Apa namanya? Basic power. Kalau kita cerita keimanan, ini disebut dengan akidah. Kalau sudah akidahnya mantap, apapun hari ini yang antum kerjakan, yang ikhwan akhwat kerjakan, akan mengalir pahala. Gimana caranya itu? Ini kalau basic itu sudah jelas. Tapi kalau basicnya tidak jelas, belum tentu apapun yang kita kerjakan hari ini, hasil akhirnya ditentukan dengan 5 hal. Wajib, haram, sunat, makruh, mubah.
Tetapi kalau sudah innamal a'malu binniyat, sudah tahu kita hasilnya. Saya hanya pesan sama kita semua, mari berproses. Fokus sama proses. Karena hasilnya itu Allah yang tentukan. Jadi jangan coba mengintervensi hasil. Tidak, tapi intervensi proses. Jangan mengkaji hasilnya nanti, tetapi hari ini fokus bagaimana menghasilkan. Ini proses. Kalau hari ini kita menanam, merawat, insya Allah panen, ada hasilnya. Dalam dakwah tuh seperti itu. Adik-adik, baik. BKP ini baik nggak? Baik nggak? Baik. Makanya hari ini kita tanamkan, pingin nggak dapat orang baik? Nah ini kita bermain kata sedikit. Baik, pingin nggak dapat yang baik? Kalau Anda ingin dapat yang baik, mulai dari diri Anda yang baik. Insya Allah akan mendapatkan orang baik. Kalaupun tidak mendapatkan orang baik, karena Anda sudah baik, insya Allah orang baik yang akan mendapatkan Anda. Amin. Amin. Kata-kata baik ini fungsinya banyak. Kalau ini kembali ke cerita khitah perjuangan BKP ini, saya tahun 87, ada anak yang lahir tahun 87? Ketua tahun berapa ketua? Pas baru lahir itu. Masya Allah. Saya sudah menjadi sekretaris umum remaja masjid ketika belum ada BKP ini. Harus tahu. Saya gini-gini nih ya belum tua-tua kali lah, baru 48 mau 49. Kalau dalam undang-undang BKP ini ada ART, saya sudah termasuk kader paripurna. Gila bro. Udah habis. Kader paripurna itu 45 tahun. Aneh. 48 mau 49. Nggak yakin ya? Saya kalian 74. Anak saya sebagai kalian ini. Tapi gaya saya, Masya Allah. Sopaten, bukan itu tujuan saya. Saya ingin mengajak, ketika di tahun 87 itu cuma ada BKPMI dan belum sampai ke Sumatera Utara. Sejauh dia, ke Langkat belum ada, karena saya kan orang Langkat. Itu masih ada namanya BKRM, Badan Komunikasi Remaja Masjid. Kalau di kota namanya di Binjai FKRM, Forum Komunikasi Remaja Masjid. Cuma dua ini, dan ini tidak ada legalitas formal. Tahun 91 masuk BKPMI. 93 berubah nama BKPRMI. Jadi kita asabibunal awalun kalau cerita BKPRMI. Bentar ya, ini sedikit dulu. Kenapa kita mesti ber-BKPRMI? Kan kadang-kadang begitu. Itu pertanyaan harus ada. Kenapa kok mesti ber-BKPRMI? Karena di BKPRMI itu untung, rugi pun untung. Nah ini gitu dia. Mana panitia rugi? Sama bilang duitnya rugi tapi untung. Jadi nggak pernah ada kata rugi dalam tanda kutip. Cuma panitia rugi, bodoh. Kenapa? Remaja masjid nggak pernah ada kata rugi, tetap ada untung selalu. Kenapa? Karena orientasi kita tidak hanya dunia, tidak hanya ukhrawi, tidak hanya duniawi, tetapi dua-duanya, dunia akhirat. Ketika cerita hitungan dunia kita nggak dapat, Allah akan balas. Karena kerja dakwah ini, yakin dan percaya, ini kerja dakwah ini adalah kerjanya fisabilillah, kerjanya di jalan Allah. Masalul ladzina yunfiquna fisabilillah. Jadi ada kata-kata sana, habbata ambata sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mihatun habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Jadi seperti orang yang tanam satu butir. Dan tanam satu
Putih. Tumbuh 7 batang. Dan setiap batang itu berbuah 100. Kalikan berapa itu? 1 kali 7? 7 kali 100? Itu kalau nanamnya 1. Kalau nanamnya 1000? 1 kali 1000? Kali 7? Kali 100? 700.000. Kalau 10.000? Ya kalian kalikan sendiri lah. Masuk aku terus. Artinya begini. Ini konsep dakwah yang mau dibangun. Maka kembali ke tadi, kalau sudah sampai pemikiran kita, oh, gue powering, saya seperti tower. Kalau naik tangga itu step by step, naik berjenjang, apa gitu? Satu tangga, satu tangga. Setelah naik satu tangga, mau tangga berikutnya, pastikan kekuatan itu sampai sehingga mampu menopang beban. Makanya remaja masjid itu hari ini BK Premi ini punya sekolah. Kita punya pengkaderan. Dan ini sebetulnya yang harus mau kita laksanakan. Kegiatan hari ini, Ketua, ini dalam anggaran dasar namanya SGQ. SGQ itu Sentra Generasi Quran. Sentra Generasi Quran itu adalah anak remaja masjid, anak BKPRMI yang belum menjadi pengurus atau anggota fungsional. Yang sudah boleh menjadi anggota fungsional adalah anak-anak remaja masjid yang sudah mengikuti LMD 1. Ini nggak sembarangan ya. Kalau tidak ber-LMD 1, nggak boleh menjadi ketua DPK sampai ketua DPD. Ini masih anggota biasa, belum anggota fungsional. Kegiatan ini adalah SGQ, Sentra Generasi Quran. Artinya, ketika kita kongko, apa bahasa anak gaul sekarang? Nongkrong, apalagi? Nongki, apalagi istilah yang duduk-duduk. Kalau dulu zaman saya itu tahun 90-an, kami nyebutnya dengan rujak party. Kopdar, kopi darat. Kalau kami dulu rujak party. Kenapa rujak party? Kalau kumpul nggak rujak, tapi di dalamnya itu cerita. Nah, seperti ini. Duduk, ternyata kita tidak hanya baca Quran, atim, tahlil, yasinan misalnya. Tapi itu belum dalam kategori cukup. Inilah SGQ. SGQ ini supaya dia ini mantap. Ini kan ada berapa orang kita pengajiannya. Seharusnya alumni yang sudah LMD 1 berkewajiban membentuk hatta. Apa itu hatta? Halaqah Ta'dibiyah. Halaqah Ta'dibiyah itu 10 bawa satu mudaribnya atau muadifnya. Dan ini yang diharapkan sistem ini. Kalau ini berjalan dengan baik, subhanallah. Tapi ini kan masih sebuah try, tapi belum bisa in action. Setiap yang lulusan LMD 1 misalnya ikut seperti ini pengajian, maka dia akan punya binaan secara khusus. Binaannya siapa? 10 orang, dia 1. Nah, nanti akan ada namanya General Studio. Nah, seperti saya ini ceramah kan, General Studio. Saya masih ceramah bebas. Tetapi apa yang saya sampaikan ini yang tidak terbahas akan dibahas di kelompok. Jadi ini kan ada ilmu-ilmu tertentu yang sifatnya umum, ada sifatnya khusus. Dan ini ada sekolahnya untuk para muaddif. Baru sekali dilaksanakan di Palembang kemarin. Kegiatan pasca festival anak soleh. Jadi BK Premi itu udah tidak hanya go nasional, sudah go internasional. Nanti tanggal 27 sampai tanggal 31 ada kegiatan camp religi di Hambalang. Itu kemah remaja masjid se-ASEAN. Jadi ini maunya yuk gitu. Saya dari 87 sampai sekarang nggak selesai ber-BK Premi. Izin, saya juga penyuluh. Dan saya berangkat menjadi pegawai negeri dari BK Premi. Saya dari penyuluh ikut, main, dipanggil, nyusun.
96 saya 93 masih SMA ya. 96 SK pertama saya menyuruh, 2006 keluar pegawainya. Nah, sekarang Pak Gua. Jadi gini-gini Pak Gua. Jadi anak remaja masjid yang sopaten ya saya gitu ya. Takbir! Allah! Karena kawan-kawan juga nggak gitu percaya kalau saya Gua ya kan, karena Gua nyentrik macam gini ya. Karena saya bilang saya Gua gaul. Nah, ini yang pertama, izin, bukan itu maksud saya. Tapi inilah berbeda berani. Kenapa hari ini saya tidak berhenti? Bukan tidak berhenti. Kita itu harus berdakwah sampai mati. Bahkan kalau bisa mati dalam berdakwah. Nah, itu dia. Bagaimana cara dakwahnya? Saya tidak katakan kuliah kawarokan namuron, setidaknya ya baligul ani walau itu dulu yang lembut-lembut aja. Nah, kembali ke cerita BKBRMI. Yang mau dibangun dalam kita ini, diri kita ini adalah tower. Bagaimana kita menggapai cita-cita setinggi bintang di langit. Kita menyusun bata demi bata sampai menjulang tinggi, yang pada akhirnya itu tidak jatuh. Kenapa? Karena setiap pondasi di bawahnya akan mengikat dan memperkuat pondasi di atas berikutnya sehingga sampai ke ujung. Maka dari itu, saya pikir ini menjadi sebuah tantangan tersendiri. Kalau BKBRMI di Tapteng itu 2 warna. Dan biasanya orang yang mewarnai itu membentuk BKBRMI dari yang satu ke yang satu, itu biasanya yang sudah tahu isi perut. Dan itu tantangan. Jangan dijadikan itu sebuah enemy public, nggak usah. Jangan jadikan itu musuh bersama, tapi jadikan itu adalah mitra dakwah bersama. Hanya saja aturan mainnya, ada aturan mainnya. Karena kita ini organisasi, tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang sudah ditentukan oleh ADART kita masing-masing. Begitu dia. Tapi kalau bergandengan dalam dakwah, ya silakan. Tapi tanpa perlu ya gasak, gesek, gosok, sikat, sikut, sakit mungkin. Nah, nggak seperti itu. Ya, kita ambil ini sebagai pasta bikul. Oke, ini yang pertama. Udah 20 menit sudah berlalu. Tadi saya niatnya mau cuma 10 menit, udah 10 menit pula. Ini yang lebihnya. Udah lagi bisa tahan? Oke, yang kedua, flowering. Flowering itu tipe remaja yang hobinya cuma selfie doang. Namanya flower. Oh, flower itu apa? Bunga. Bunga itu, pertama, sifat bunga itu cantik. Sehingga katakanlah sesuatu dengan bunga. Bunga itu mewakili hati. Tidak ada orang yang tidak suka dengan bunga. Jadi hari ini remaja itu seperti bunga. Pertama, cantik, penuh warna-warni. Berikutnya apa lagi? Harum, semerbak, mewangi. Itu cukup menggoda. Kapan itu cantiknya bunga itu? Waktu mekar. Betul? Waktu segar. Betul? Kalau sudah layu, letaknya di mana? Di tong sampah. Antara mekar, segar, ke layu itu sebentar atau lama? Jadi remaja itu seperti bunga, nawarkan cantik, keindahan, tapi waktunya nggak lama kalau nggak dimanfaatkan. Gitu segar, harganya 20.000. Begitu sudah layu, nggak laku. Jadi ini apa ya? Ini waktu yang harus dimanfaatkan. Maka dari itu, ketika 2 ini menjadi tawaran dalam diri kita, kita harus mampu. Kita berada di posisi yang mana? Ini anak remaja masjid hari ini, izin, kita tidak berpolitik. Dalam tanda kutip. Remaja masjid itu tidak berpolitik, tapi orang yang berada di remaja masjid, kader remaja masjid wajib berpolitik. Ada bedanya. BKBRMI tidak berpolitik, tapi kader remaja masjidnya wajib berpolitik.
Kenapa hari ini tengok ketua sudah berpolitik? Bagaimana menjadi ketua yang baik, memiliki leadership. Bagaimana ketua membagi anggotanya. Sepanjang jalan di motor, telepon, saya diam aja. Telepon sini. Itu menunjukkan ketua sudah memainkan job description, pembagian tugas. Dan bagaimana di sana ketika ketua memerintah ada yang ikut. La islama illa bi jamaah, wala jamaah illa bi imarah, wala imarah illa bi ta'at. Selesai. Jadi remaja masjid kok berpolitik, imam remaja masjidnya nggak pernah berpolitik. Kadernya wajib beda ya. Ini harus cerdas. Kita nggak lagi bilang nggak boleh. Ya nggak boleh itu remaja masjidnya, BKPRMI-nya. Kadernya, orangnya wajib, bukan lagi harus, wajib berpolitik. Dengan politik santun, dengan politik Islam. Makanya BKPRMI itu kalau sudah sampai jenjangnya, nah ini seperti di Hambalang ini juga ada LMD 2 ketua tingkat nasional. Jadi kemarin kita Zoom meeting memang wajib berangkat. Doakan saya berangkat karena memang sudah dipastikan kita ngelola di sana. Jadi kita juga butuh anak-anak Sumatera Utara yang lain. Ini dari Sumatera Utara baru satu orang yang mungkin ikut, si Rory Labura. Nah, satu lagi Labun Indo ya, si Sapar ya. Ya, berarti si Haji Rory yang sudah akan berangkat insya Allah. Dan kita masih menunggu yang lain begitu. Karena ini mungkin efeknya paten begitu, karena tingkat nasional. Pesertanya itu se-Indonesia. Jadi adik-adik sekalian, inilah cerita BKPRMI. Jadi sekali lagi saya katakan, yuk manfaatkan organisasi ini sebagai ladang dakwah. Dan manfaatkan organisasi ini seprofesionalisme mungkin. Karena remaja masjid ini bukan organisasi kaleng-kaleng. Remaja masjid bukan organisasi pinggiran. Tapi hari ini kita adalah organisasi yang banyak disorot. Kenapa banyak disorot? Setiap ada masjid, ada musola, maka di sana ada anak remaja masjid. Dan setiap anak remaja masjid binaannya adalah BKPRMI. Makanya hari ini yang mau kita ini. Saya pikir ini, mohon maaf, sebelum saya tutup, mungkin ada yang mau dipertanyakan, 1-2 pertanyaan. Silakan, kalau nggak ada saya tutup. Ada hal yang mau ditanyakan, yang di luar, yang di dalam? Ya, satu saja. Jadi kedua, dari penjelasan Ayanda tadi ada sedikit pertanyaan, yaitu masalah membahalako itu ilmu baru bagi kami yang udah LMD 1 berhalako menyaring ilmu. Masalahnya ketua legalitas kita LMD 1 itu belum jelas. Oh iya, Karena sertifikat itu betul. Jadi kalau ada, insya Allah nanti kita bentuk. Betul. Oke, tadi belum terjawab ya. Baik, LMD 1 untuk yang dibuat di top 10 kemarin itu sebetulnya sudah ready. Hanya saja saya nggak nyalakan siapapun, nanti akan kita cek ulang, ya. Tapi kalau untuk TOT dan LMD 2 itu sudah beres. Piagamnya sudah beres semua. Bahkan kalian mendapat 2 piagam. Piagam yang pertama LMD, piagam yang kedua TOT. Berarti nanti kalau kita buat di sini, kami hanya 1-2 orang saja pendampingan. Nanti kalau sudah mampu kami nggak perlu turun lagi. Begitu tidak dari semua. Dan untuk LMD 1 nanti saya akan melalui Sekdirwin, saya akan cek Bang Musliadi lagi. Kalau nanti seandainya mengalami kebuntuan, saya akan telepon Ketua Herman. Artinya kita mandiri saja. Kalau emang nggak bisa ditarik 50.000-nya ya kita bayar ulang, karena kita store ke pusat. Nah selesainya barang itu nanti. Punya ketua pun begitu. Jadi itu kemarin sudah sampai ke sana, karena Bang Musliadi juga kemarin kan kita yang menyelesaikan itu juga yang di asrama Haji Medan.
Kalau untuk TOT, kalian sudah beres, sudah dibayar, tinggal ngambil saja. Untuk TOT nggak ada sangkutan, karena waktu itu kan saya langsung menitiannya. Jadi pada waktu itu untuk TOT, kami membayar untuk TOT, DPW membayar LMD 2-nya. Jadi sudah gratis, padahal orangnya kena hampir 200. Ya enggak, artinya untuk skor sana. Skor sana itu 200 ya. Oke, itu mungkin dari sekalian ya. Jadi nanti pelan-pelan saya minta izin untuk yang sudah alumni LMD 1, adik-adik ini dibentukkan halakohnya, tetapi dia sentra generasi Quran. Ya kayak tadi nih, baca Quran, tahsin, seperti itu, tapi nanti ada penguatan-penguatan tambahan. Dan untuk yang sudah sesama LMD membentuk halakoh lagi, itu nanti dia sudah tingkat 1, hatta 1 dia, begitu. Jadi nanti bahannya juga sudah ada. Mohon maaf pada adik-adik sekalian kalau ini kemalaman. Mari kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.